Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan memaparkan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 di semester 3 tahun pelajaran 2022-2023. Nama saya Dr. Anda Ainur Hayati, SMK Negeri 1 Majalaya. Deskripsi masalah yang dihadapi di era globalisasi ini, banyak sekali terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat dikarenakan para generasi sekarang masih banyak yang belum mampu membaca Al-Quran secara baik, apalagi untuk memahami isinya. Apalagi anak usia sekolah 13-18 tahun yang masih dalam pencarian jati diri, di mana mereka masih senang mencoba hal-hal baru dan menarik perhatian orang lain. Akan tetapi, mereka juga masih mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulan teman-temannya. Mereka juga lebih suka menghabiskan waktu dengan bermain-main daripada untuk belajar membaca Al-Quran. Dan yang paling parah, mereka tidak masuk sekolah. Dengan kesenangan mereka bermain, mereka lupa akan kewajibannya sebagai pelajar, yaitu belajar. Jadi mereka juga akan malas untuk membaca buku pelajarannya. Dengan kemalasan mereka itu membaca buku pelajaran, hal ini juga berdampak dengan kemalasan mereka untuk mempelajari Al-Quran, terutama dalam belajar membacanya. Mereka akan banyak mencari alasan apabila disuruh membaca Al-Quran, karena kebanyakan dari mereka belum lancar membaca Al-Quran, dan bahkan juga belum ada yang masih belum bisa sama sekali, bahkan belum hafal huruf hijaiyah. Faktor penyebab dari itu semua, satu, faktor dari anaknya itu sendiri. Yang kedua, pendidikan informal, di mana di sini yang sangat berpengaruh itu pendidikan pertama yang didapat oleh anak itu dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, pergeseran pola asuh. Maksudnya seperti orang tuanya yang kerja, dititipan sama pengasuh, sama saudara dan lain sebagainya, ini juga akan berdampak. Yang keempat, kontrol sosial, di mana mereka berada. Nah, itulah faktor penyebab yang paling kuat. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang kelima, teman bermain. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Teman bermain, ketika anak itu bermain dengan orang-orang yang senang membaca Al-Quran, otomatis anak juga termotivasi ingin seperti mereka. Tetapi kalau misalnya dia punya teman bermain yang malas baca Quran, nah anak itu juga sama seperti itu. Yang keenam, perkembangan intelektualnya. Nah, ini barangkali kembali lagi kepada faktor anak itu sendiri. Bagaimana keberadaannya, sampai di mana batas kemampuan berpikirnya, daya hafalnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini di mana dia belajar, misalnya di madrasah atau masjid-masjid atau di sekolah formal itu sendiri. Nah, ini akan berpengaruh kepada anak itu tentang bagaimana dia mau ada motivasi ingin bisa baca Quran.
Sekarang alternatif solusi, satu solusi untuk anak, solusi untuk meningkatkan minat mengali mengaji bagi anak pasca sekolah dasar adalah dengan memberikan motivasi dan perilaku membiasakan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama dengan unsur-unsur terkait. Kerjasama yang dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak, yaitu orang tua selaku pendidik dalam lingkungan keluarga, kemudian masyarakat yang memberikan efek kebiasaan sosial. Yang ketiga, solusi di sekolah, yaitu dengan adanya program tahsin tahfidz sebelum pembelajaran dimulai. Ini nanti akan jadi kebiasaan ya. Jadi bagaimana ini sekolahnya itu sudah berjalan seperti ini, nah ini juga akan mempengaruhi kepada anak didiknya. Yang keempat, tutor sebaya, yaitu dibuatkan kelompok belajar agar anak lebih leluasa dan tidak canggung belajar. Kalau misalnya cara belajarnya itu dengan teman sendiri. Nah, sekarang hasil pemecahan masalah. Setelah dilaksanakan beberapa pendekatan emosional, materi, dan lain-lain, hasilnya siswa yang tadinya belum ada motivasi untuk belajar mulai tumbuh motivasi, bahkan lebih semangat dari kondisi awal. Dari siswa yang tidak bisa, berangsur sedikit demi sedikit menjadi membaca mulai dari huruf hijaiyah, kemudian bersambung sampai membaca suatu ayat. Bahkan untuk siswa yang sudah bisa membaca Al-Quran pun, ini tumbuh sikap peduli untuk membantu temannya yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sumber rujukan. Satu, wali kelas terkait. Kemudian dua, bimbingan konseling atau BP. Yang ketiga, you can direct strip the topic of the section head. Yang keempat, religions, you can describe the topics of the section head. Mungkin pemecahan masalah untuk kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.